Assalamualaikum Laskar Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak dan hewan kesayangan. Hari ini saya akan tetap pada pola yang sama, memberikan tanggapan, memberikan jawaban dan membahas pertanyaan serta konsultasi dari Laskar Ngarit dari subscriber saya yang sudah masuk di kolom komentar. Dan hari ini akan saya berikan jawaban pada 10 pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja, jangan berdiri sebelumnya, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share. Apalagi buat Anda yang memang ingin menambah wawasan, pengetahuan, edukasi, silakan subscribe dan berlangganan. Ketik lonceng supaya ketika saya posting atau saya upload video, jenengan bisa langsung menerima pemberitahuannya. Oke, ada 10 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. 8 diantaranya membahas tentang birahi, 1 tentang diare berdarah, dan 1 tentang benjolan yang ada di dekat anus pada pedet usia 1 bulan. Langsung saja, pertanyaan pertama dari Syaiful Anwar. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya sudah pernah di IB, ternyata sampai 9 bulan zom, padahal tidak birahi. Padahal sapi birahi itu tidak sedang bunting dan sapi bunting tidak sedang birahi. Nah, punya Mas Syaiful Anwar ini tidak birahi selama 9 bulan dengan riwayat sudah di IB dan ternyata kosong. Maka sebenarnya apakah rumus yang pertama tadi berlaku? Sapi birahi tidak akan bunting dan sapi bunting tidak akan birahi. Ini benar, rumus ini benar. Tetapi jika ada sapi yang tidak birahi setelah di IB kok ternyata zong, maka yang harus kita evaluasi adalah penandaan dari ciri-ciri fisik. Apakah sapi ini gemuk banget? Kalau gemuk banget bisa jadi faktor kegemukan inilah yang membuat pembatalan atau kegagalan konsepsi atau pembuahan. Yang kedua, membuat dia tidak bisa birahi. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, apakah sapinya Mas Syaiful Anwar ini terlalu kurus setelah di IB? Maka jika terlalu kurus setelah di IB akan ada momentum dia setelah di IB itu bisa jadi birahi terakhir. Selebihnya adalah tidak muncul birahi atau unestrus atau tidak ada birahi karena memang terlalu kurus sehingga tidak ada hormon atau nutrisi yang cukup untuk menimbulkan siklus estrus. Oke, sudah kita jawab. Evaluasi yang bisa dilakukan adalah jika jenengan ingin memastikan kok habis di IB kok tidak birahi, kan mantap hati kan itu meteng bunting. Tapi kalau ingin memastikan usia paling tidak 90 hari bisa jenengan lakukan pemeriksaan kebuntingan. Minta dokter yang sudah senior, yang sudah memang berkecimpung di dunia peternakan untuk melakukan pemeriksaan. Itu saran dari saya. Pertanyaan yang kedua, Kurniawan, tolong dijawab Pak Dok. Sapi saya keluar lendir kental, warna agak kuning. Sapi saya ini sapi darah, belum pernah kawin. Ini tanda apa? Apakah sapi saya ini telah melewati masa birahi atau bagaimana? Ya, jika sapinya jenengan di atas 12 bulan, apalagi di atas 16 bulan, 18 bulan kok keluar lendir kuning, yang harus jenengan tunggu adalah menunggu 21 hari lagi apakah dia muncul birahi dengan gejala yang lebih terlihat. Jika muncul gejala yang lebih terlihat, merah, hangat, ya, bengkak, teriak-teriak, tidak mau makan, atau ngobal-ngabul ke rumput, ya, terus dia menaiki sebelahnya, jika dinaiki sapi jantan dia diam, dan ditunggu 2 kali 21 hari menunjukkan gejala yang sama, gejala birahi yang lebih dominan, maka hampir dipastikan lendir bening itu tadi adalah lendir birahi. Oke? Mas Kurniawan, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Aris Maman. Salam ngarit bres dok dari Blitar Kanigoro. Siap. Sapi saya betina induk setelah di IB 21 hari kok keluar lendir putih bening. Apakah minta IB lagi dok? Terima kasih. Bisa jadi minta IB lagi. Ben mantap hati, dari tanggal dia keluar lendir bening setelah 21 hari di IB, jenengan lingkari di kalender, jenengan tunggu 18 sampai 21 hari lagi. Jika 18 sampai 21 hari lagi kok keluar lendir bening, panggil dokter tapi minta Pak tolong sapi saya sebelum jenengan IB, jenengan pastikan apakah sapi saya ini bunting
atau tidak. Itu saran dari saya. Kalau bunting jangan diibik, minta tolong Pak, ini berapa uang bensinnya, uang ganti rokoknya, uang lelahnya. Kalau misalkan tidak bunting, baru jenengan ibkan. Mantap bos. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Yasin ND. Pak dokter, pedet saya umur 1 bulan, ada benjolan sebelah lubang anus. Kira-kira bahaya apa tidak ya? Bawaan sejak lahir kayak uci-uci, atau apa saya nggak paham, atau harus dilakukan pembedahan. Jika ditekan tidak sakit, tidak berisi air, tidak ada kemerahan, sapinya normal, nyusunya kuat, BO-nya lancar, ini tidak ada masalah. Sebaliknya, jika ditekan sapinya kesakitan, berisi air atau lunak seperti berisi air, kemerahan, di situ lebih demam, sapinya mengalami kondisi yang naik turun, kadang nyusu, kadang tidak, kadang nyusu, kadang tidak, lalu kesulitan atau mengalami abnormalitas frekuensi BAB atau cara BAB, buang air besar, maka bisa dipastikan uci-uci itu adalah patologis ya, atau menular, atau dia merupakan sebuah penyakit. Maka untuk memastikan, ya dan itu tadi tolak ukurnya. Kalau tidak ada masalah, biarkan aja dipantau. Kalau muncul masalah, jangan panggil dokter untuk memastikan apakah itu abses, apakah itu bengkak cacat, apakah itu hernia. Hernia juga bisa di situ bos. Oke, itu Yasin ND, semoga bermanfaat jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Sastro Sableng, pedetan sama bakalan enak mana Kalau pemula mau tidak pemula, tergantung potensi dan target Anda, Mas Sastro Sableng. Target Anda apa? Ya, potensi yang Anda miliki apa? Kalau jenengan punya potensi ampas tahu, punya potensi hijauan, punya potensi tebon, punya potensi lahan, comboran jenengan luar biasa, konkret penggemukan. Ya, penggemukan bisa beli sapi bakalan yang memang super, digemukkan sampai maksimal, atau beli sapi rusak, diobatkan dan digemukkan juga bisa. Atau beli pedet yang cilik-cilik, yang kurus-kurus juga bisa digemukkan. Jadi semuanya sama, tergantung pada targetnya Anda. Hobi, cari duit, memanfaatkan limbah, misalkan dengan bakul tahu, bakul tempe, pabrik, jajan, silakan dimanfaatkan. Jadi saya tidak akan menjawab lebih enak mana, karena tergantung potensi yang jenengan miliki. Passion Anda ingin merawat dan melihat apa, pedetan digedekne ya toh, atau bakalan digemukkan, atau bakalan super dibikin yang memang betul-betul penggemukan intensif. Itu tergantung potensi dan target serta passionnya jenengan. Siap. Pertanyaan yang keenam, Dwi Gemilang. Salam ngarit bres-bres Dwi Irfan dari Lampung Timur. Dok, aku punya betina pas 3 bulan, sudah IB, keluar lendir putih, kuning kental, tapi kok tiap tanggal 8 pasti minta kawin. Terus tolong saran dok. Saran, panggil mantri, panggil dokter, minta pemeriksaan status reproduksi, status gangguan reproduksinya seperti apa. Karena kalau setiap bulan keluar lendir, itu kondisi yang perlu diperiksa. Bukan berarti kondisi berbahaya, tapi kondisi yang perlu diperiksa. Artinya apakah dia bunting setelah di IB dan muncul cairan yang memang lendir yang memang lendir kebuntingan atau uretral plak ya, atau itu kondisi yang patogen atau kondisi yang berbahaya atau patologis. Oke, itu panggil dokter dan dilakukan pemeriksaan. Artinya bukan berarti pasti bermasalah, tetapi lebih mantapnya diperiksa langsung. Oke, kita lanjutkan. Ya, pertanyaan ke-7, Sulistiono Raharjo. Assalamualaikum dok, salam ngarit bres-bres, mohon izin mau tanya, kenapa sapi saya setelah 4 hari beranak di vaginanya masih keluar darah? Kadang kelihatan tercampur urin di lantai kandang. Apakah itu normal? 4 hari setelah melahirkan kok masih keluar darah? Normal. Masa involusi uterus atau masa nifas pada sapi itu terjadi antara 25, 48, ada yang sampai 53 hari. Makanya kita selalu menyarankan
Lakukan treatment postpartum setelah sapi melahirkan, yakni treatment di mana sapi setelah melahirkan dibersihkan, diisi antibiotik per uterus ya di dalam uterusnya, lalu diberikan injeksi sesuai dengan kebutuhan. Ini akan mempercepat proses involusi uterus, akan mempercepat proses pulihnya uterus sehingga dia bisa birahi pertama lebih cepat. Maaf, ada kucing meong-meong. Terus satu lagi dok, oke, walaupun sudah doyan makan rumput dan comboran, tetapi kenapa belum lahap? Seperti sebelum beranak, apakah yang harus saya lakukan? Berikan obat cacing, panggil dokter dan minta suntik yang dibutuhkan oleh sapi tersebut. Bisa anti radang, anti nyeri, anti demam, ya, antibiotik, nutrisi, multivitamin dan mineral, selenium, ATP dan lain-lain. Jadi dokter lebih tahu apa yang dibutuhkan sapinya jenengan. Oke? Siap. Pertanyaannya ke-8, Udin konyek-konyek. Pak dokter mau tanya, sapi baru di IB, besoknya keluar darahnya, tetapi sampai sekarang udah nggak keluar. Bisa jadi apa enggak dok? Bisa jadi jenengan IB-nya tepat waktu dan besoknya adalah masa met-estrus atau fase di mana terjadi perdarahan. Memang dalam satu pre-estrus, estrus, met-estrus dan anestrus atau diestrus itu ada fase di mana dia tidak mengeluarkan di mana dia memang mengeluarkan darah. Oke? Udin konyek bisa jadi bisa tidak. Maka jenengan titeni kalau memang dia nanti menunjukkan gejala ciri-ciri bunting, rambutnya mengkilat, dia lebih kalem, makan makin tinggi, gerakannya melambat, insting keibuannya ada, terus nanti di atas usia 5, 6, 7 bulan susu mulai turun, dan di vaginanya ini ciri-ciri sapi bunting yang gampang adalah vulva itu terlihat bengkak tapi berkerut. Nah ya itu kesimpulannya, itu bunting. Oke, pertanyaan yang ke-9, Saurman Samosir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya 2 hari ini susah BAB, dan kalau BAB cuma ngeluarin air bercampur darah. Itu bahaya bos, bahaya banget. Bisa bovine viral diare, bisa gejala dari SE, bisa gejala dari cacing hati, bisa gejala dari enteritis dan lain-lain. Maka konkretnya Saurman Samosir, saran saya segera jenengan panggil dokter agar dilakukan pemeriksaan, bene dikontrol, lalu nanti ketahuan penyebabnya, diagnosa, tindakannya apa, maka sapi jenengan segera bisa mendapatkan keputusan apakah cukup dengan diobati atau harus dijual biar nggak terlambat. Oke? Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 dari Secamada Channel. Pak dokter, saya mau tanya, kalau sapinya birahi 48 jam, 48 jam itu berarti 2 hari. Namanya fase apa? Pre-estrus 1 sampai dengan 3 hari, Pak Bos. Estrus bisa terjadi 24 sampai 48 jam, tapi jarang yang sampai 48 jam. Met-estrus bisa terjadi 3 sampai dengan 5 hari, dan selebihnya adalah diestrus. Jadi kalau birahinya 48 jam, ya bisa itu tadi. Makanya cara identifikasinya adalah kapan dia mulai masuk masa pre-standing. Pre-standing itu pre-estrus. Dia sudah bengak-bengok, sudah keluar lendir sedikit, tapi kadang dinaiki masih marah. Dia mau menaiki, tapi dinaiki masih nggak mau. Ini masa pre-standing. Setelah masa pre-standing yang terjadi 1 sampai dengan 3 hari, dia masuk masa estrus atau puncak birahi. Ya, puncak birahi terjadi rata-rata 24 jam. Disarankan inseminasi dilakukan di 8 sampai 12 jam setelah puncak birahi terlihat. Itu. Dan met-estrus 3 sampai dengan 5 hari biasanya disertai dengan keluar darah, lendir berwarna lebih keruh dan kadang kekuningan atau kemerahan. Selanjutnya di estrus terjadi antara berapa? 13 sampai 14 hari sisanya ya. Oke, Laskar Bras dimanapun Anda berada, semoga 10 jawaban dari saya dari pertanyaan dan konsultasi jenengan bisa memberikan sedikit bantuan, pencerahan, edukasi, dan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum bisa saya jawab. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada ketidakpuasan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian video dari saya. Please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video ini agar video dan channel saya berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Bras semangat.